Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan ialah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan materi daripada kajian pekanan kita. Materi dari kajian Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ini kita telah sampai pada kisah yaitu wafatnya Abu Thalib atau wafatnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita semua mengetahui bahwasanya Abu Thalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang paman yang sangat menyayangi keponakannya, sangat mencintai keponakannya. Bahkan rasa sayang dan kecintaan Abu Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi rasa sayang dan kecintaannya kepada anak-anaknya sendiri. Beliau selalu menjaga Rasulullah dari kecilnya, semenjak ditinggal wafat oleh kakeknya Rasulullah yaitu Abdul Muthalib. Maka Rasulullah dititipkan kepada Abu Thalib. Sejak saat itu Rasulullah selalu diperhatikan, dijaga, dirawat dengan sebaik-baik mungkin. Dan bahkan ketika Rasulullah hendak dewasa, maka Abu Thalib pun mengajarkan banyak hal kepada beliau, mulai dari berdagang. Abu Thalib pernah mengajak Rasulullah pada suatu ketika itu berdagang ke Syam. Kemudian Abu Thalib pun mengajarkan Rasulullah berperang, cara berperang. Dan sampai Rasulullah pun ketika menikah, maka ketika itu didampingi oleh paman beliau Abu Thalib. Kemudian ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul dan mulai untuk berdakwah, maka paman beliau Abu Thalib senantiasa menjaga apapun yang
perbuat atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Abu Thalib mencoba melindungi Rasulullah, mencoba menjaga Rasulullah, membantu Rasulullah, keponakannya, ya, dengan apapun yang dia punya, semua yang dia punya, ya, hartanya pun dia korbankan demi menjaga atau demi melindungi Rasulullah. Kekuatannya dia korbankan untuk melindungi Rasulullah dan para sahabat Rasulullah. Hanya satu yang Abu Thalib tidak berikan kepada Rasulullah, yang tidak tunduk oleh keinginan keponakannya, yaitu untuk memberikan keyakinan, keimanan, untuk mengakui bahwasanya hanya Allah saja Tuhan yang esa, yang berhak diibadahi, ya, yang berhak diibadahi, dan meninggalkan segala macam kesyirikan, berhala-berhala. Ini kesalahan satu, kesalahan satu ini sangat fatal yang dilakukan oleh Abu Thalib, ya, yang membuat dia menyesal untuk selama-lamanya, ya. Dia tidak beriman dengan Islam, dia tidak bersyahadat. Nah, lalu bagaimana jalan ceritanya? Kita ceritakan bahwasanya Abu Thalib, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Abu Thalib dia meninggal atau dia wafat yaitu di bulan Rajab tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian. 6 bulan setelah keluar dari Syi'ib, ya. 6 bulan setelah keluarnya kaum muslimin dari Syi'ib Abi Thalib, ya, tempat persembunyian ketika diboikot, ya. Pemboikotan berapa tahun kemarin? 3 tahun, ya. Kemudian 6 bulan setelah itu maka Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib juga wafat, ya, sebelum 3 hari, ya, 3 hari sebelum Khadijah wafat, ya. Sebelum Khadijah wafat 3 hari sebelumnya itu Abu Thalib meninggal dunia. 3 hari setelahnya maka istri Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha, beliau pun meninggal dunia, ya. Maka dari itu nanti kita kisahkan juga tentang meninggal dunianya Khadijah, ya, istri Rasulullah yang sangat beliau cintai dan sayangi, ya. Maka dari itu para penulis sejarah menjelaskan bahwasanya tahun meninggalnya Abu Thalib paman Rasulullah dan Khadijah istri beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, itu tahunnya disebut dengan Amul Hazn, tahun kesedihan. Karena ketika itu Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk pamannya sedangkan di sisinya sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nah, beliau ini Abu Sa'id menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika pamannya Abu Thalib ini dalam kondisi sakit keras, sakit parah, dalam kondisi sakaratul maut, Rasulullah menjenguk pamannya. Namun ternyata Rasulullah mendapati di situ, di rumah pamannya sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nah, sudah keduluan Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah, ya. Dan kedatangannya Rasulullah ini ialah untuk mendakwahkan pamannya untuk terakhir kalinya sebelum pamannya wafat. Jadi Rasulullah gunakan kesempatan emas ini, beliau berusaha berdakwah untuk yang terakhir kalinya, berusaha untuk mencoba agar pamannya beriman kepada Allah, agar pamannya tidak mensekutukan Allah dengan segala apapun. Maka Rasulullah mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang
aku akan jadikan itu hujah di hadapan Allah untuk membelamu. Ya. Atau suatu kalimat, aku akan jadikan itu hujah untukmu di hadapan Allah. Ya. Akan tetapi Abu Jahal mendengar hal itu, dia tidak akan tinggal diam. Ya, Abu Jahal ini bahaya sekali. Dia mempengaruhi Abu Thalib. Maka dia mengatakan kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, atarghabu an millatil Abdul Muthalib? Ya. Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Nah, ya. Abdul Muthalib siapa? Bapaknya Abu Thalib. Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agamanya bapakmu? Nah, bahasanya seperti itu. Ya. Jadi ini provokasinya Abu Jahal ya. Ya. Apakah kamu mau masuk agama barunya ponakanmu ini dan meninggalkan agamanya bapakmu Abdul Muthalib? Ya. Abu Jahal ini berbahaya. Dia tahu bahwasanya Abu Thalib adalah seorang yang sangat mengagung-agungkan yakni nenek moyangnya atau nasabnya. Sangat bangga terhadap bapaknya Abdul Muthalib. Ya. Sangat mencintai keturunannya, sangat mencintai nasabnya. Ya, dia bangga menjadi orang yang bernasab baik. Ya. Sehingga Abu Thalib ketika sebenarnya dia memiliki iman dan ingin mengikuti apa yang diperintahkan oleh ponakannya Rasulullah SAW, namun karena pengaruh buruk, ya pengaruh busuk daripada Abu Jahal, ya akhirnya Abu Thalib ragu. Ya, akhirnya Abu Thalib ya seakan-akan apabila mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti meninggalkan agama nenek moyang. Nah, ini berat bagi Abu Thalib karena sudah saking ta'assubnya terhadap nenek moyang, saking yakni taklidnya, saking yakni terlalu berlebihan, fanatik sekali terhadap nenek moyang. Nah, itu yang membuat Abu Thalib berat. Ya. Maka ketika itu Abu Thalib tidak menjawab ya, seruan Rasulullah, tidak mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah mentalkinnya la ilaha illallah, Abu Thalib diam, ya. Dan dia mengatakan, ya, aku tetap dalam agama Abdul Muthalib. Ya. Abu Thalib mengatakan, aku tetap dalam agama Abdul Muthalib. Nah, perkataan yang berbahaya, menolak dakwah, menolak untuk bersyahadat, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan nyawa Abu Thalib seketika itu dicabut. Maka seketika itu Abu Thalib wafat dan meninggal dunia dalam kondisi su'ul khotimah, dalam kondisi yang sangat buruk. Ya, akhir kehidupan yang buruk. Ya, ini kita semua berlindung kepada Allah dari kondisi seperti ini, dari akhir kehidupan yang buruk. Ya, semoga Allah menjaga kita semua dan memberikan mengaruniakan kepada kita semua ya husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Amin. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Seperti itu kisahnya. Maka Rasulullah SAW dengan ya terjadinya kondisi seperti itu, ya ketetapan Allah yang Allah berikan kepada beliau bahwasanya paman beliau meninggal dalam keadaan syirik, tidak bertauhid, maka itu membuat Rasulullah sangat bersedih. Kesedihan yang sangat mendalam bagi Rasulullah SAW. Beliau sangat bersedih karena beliau paham bahwasanya dengan meninggalnya pamannya dalam keadaan syirik, itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak akan bisa bertemu dengan pamannya lagi. Itu merupakan perpisahan yang abadi, perpisahan yang kekal selama-lamanya, karena jalan dari Abu Thalib dan jalan Rasulullah sudah berbeda. Abu Thalib ke arah neraka jahanam karena syirik, dan Rasulullah di dalam surga. Itu merupakan kesedihan yang mendalam bagi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda, sesungguhnya aku akan memintakan ampun untukmu, ya, kepada Abu Thalib, ya, selama aku tidak dilarang. Ya. Jadi Rasulullah tetap
berusaha untuk memintakan ampun kepada Abu Thalib, berharap supaya Allah mengampuni Abu Thalib, ya, dari dosa-dosa syirik itu. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. Surat At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana linabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala tegas menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka nali nabi, tidaklah patut bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru, untuk memintakan ampun lil musyrikin, kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang bersyirikat, ya, menyekutukan Allah, walau kanu ulil qurba, walaupun mereka adalah keluarga terdekat, walaupun mereka adalah karib kerabat terdekat, mimba dima tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka, bagi kaum muslimin, annahum, bahwasannya mereka orang-orang syirik, orang-orang musyrik, ashabul jahim, penghuni neraka jahanam. Nah, maka tidak diizinkan Rasulullah untuk memintakan ampun kepada Abu Thalib, karena syirik itu membatasi doa meminta pengampunan. Begitu pula turun ayat Al-Qasas, ya, ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, ini sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak bisa, ya, tidak dapat memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang-orang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah Tuhan yang paling mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW bukan berarti beliau tidak mencintai paman beliau. Tentu saja Rasulullah SAW sangat mencintai paman beliau. Maka dari itu beliau mengharapkan pamannya untuk mendapatkan hidayah. Tapi apa boleh dikata, hidayah itu biyadillah, di tangan Allah. Hanya Allah lah yang berhak memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, ya. Bahkan setingkat Rasulullah saja beliau tidak bisa memberikan hidayah, ya. Yang bisa beliau lakukan adalah memberikan hidayah irsyad, ya, atau hidayah petunjuk saja. Adapun hidayah taufik, ya, itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu beliau sering memulai suatu khutbahnya dengan khutbatul hajah. Dalam sabdanya beliau bersabda, "May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang khutbatul hajah, ya, di setiap khutbahnya dengan kalimat beliau ini, "May yahdihillah", barang siapa yang Allah kehendaki hidayah, barang siapa yang Allah beri hidayah, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya hidayah. Begitu juga dengan Abu Thalib. Rasulullah sudah berdakwah berkali-kali, hingga akhir hayat Abu Thalib pun Rasulullah tidak menyerah untuk berdakwah. Namun ternyata Allah menghendaki, ya, lain, ya, apa yang Allah kehendaki lain, ya. Tentunya di situ ada hikmah yang sangat besar, dan insyaallah nanti kita akan sebutkan faedah dan hikmahnya. Kemudian dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, dari Abbas
bin Abdul Muthalib, ya bukan dari Anas bin Malik tapi dari Abbas bin Abdul Muthalib, ya paman beliau, paman Rasulullah, Abbas, bahwasanya dia berkata kepada Rasulullah, ya, apa balasan yang engkau berikan kepada pamanmu Abu Thalib atas jasanya kepadamu? Sesungguhnya dahulu dialah yang melindungimu, dan sesungguhnya, ya, dan mengorbankan yang dan berkorban untukmu, ya. Maka ini Abbas, ya, paman beliau, paman Rasulullah, ini adalah paman beliau yang muslim, ya, muslim dan meninggal dalam keadaan muslim. Suatu hari bertanya kepada Rasulullah, apa balasan yang engkau berikan kepada pamanmu, ya, kepada Abu Thalib maksudnya, atas jasanya kepadamu, atas jasanya kepadamu. Sesungguhnya dahulu dialah yang melindungimu dan berkorban untukmu, ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, dia berada di neraka yang paling ringan. Seandainya bukan karenaku, ya, niscaya dia berada di neraka yang paling bawah atau di neraka yang paling dasar. Ini perkataan Rasulullah, ya. Jadi ini adalah merupakan syafaat khusus, ya, dari Rasulullah SAW kepada Abu Thalib, paman beliau. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mendengar Nabi SAW bersabda, semoga saja syafaatku berguna baginya di hari kiamat. Lalu ia ditempatkan di neraka yang paling ringan, yang ketinggiannya hanya mencapai mata kakinya saja, ya. Namun otaknya mendidih, ya. Jadi azab atau siksaan yang dialami oleh Abu Thalib dimasukkan neraka jahanam, namun tingkatannya paling rendah. Maksudnya siksaannya paling ringan, yang mana api neraka itu hanya membakar sampai mata kakinya saja, ya. Di riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya dia Abu Thalib dipakaikan sandal dari api neraka, ya. Yang nampak di situ yang terbakar adalah hanya sebatas kaki, ya, sampai mata kakinya saja. Tapi rasa panasnya, ya, itu rasanya mendidih, seluruh tubuh mendidih sampai otaknya pun mendidih, ya. Jadi bukan berarti siksaannya ringan, tidak, siksaannya tetap berat, namun tingkatannya lebih ringan daripada yang lain, ya. Dan tidak ada manusia yang lain yang mendapatkan keringanan yang lebih ringan daripada Abu Thalib dalam neraka jahanam. Jadi di neraka jahanam, kalau ditanya siapa seorang yang mendapatkan siksaan paling ringan, hanya Abu Thalib, ya. Selain Abu Thalib, siksaannya lebih berat, ya. Ini untuk di neraka jahanam. Maka Abu Thalib diriwayatkan itu pernah bersyair sebelum wafatnya ini. Pernah bersyair yang maknanya syairnya ialah, sungguh aku tahu agama yang terbaik adalah agama keponakanku. Kalau bukan karena aku takut dicela oleh kaumku, maka engkau akan dapati aku memeluk agama tersebut, ya. Jadi Abu Thalib enggan untuk masuk Islam, enggan untuk mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Dia enggan, penyebabnya ialah dia takut dicela, ya. Takut dicela, takut dicaci maki oleh kaumnya, ya, menjaga image lah bahasanya, ya. Menjaga atau nggak enakan lah bahasanya. Ini bahaya, ya, sifat seperti ini, nggak enakan atau menjaga supaya nggak dicaci, nggak dicela oleh masyarakat. Ini mencari keridhaan manusia ini berarti. Dan sesuatu yang sangat mustahil untuk didapatkan, mencari keridhaan manusia, itu ada sesuatu yang sangat mustahil untuk didapatkan, ya. Maka dari itu hendaknya kita selalu senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh manusia mencaci, walaupun seluruh manusia memusuhi, namun kalau kita meminta keridhaan kepada Allah, Allah ridho kepada kita, itu cukup, ya. Itu cukup. Maka Abu Thalib ini, dia tidak ingin manusia menjauhi, memusuhi dia, ya. Dia korbankan hidayah, dia korbankan petunjuk hanya untuk, ya, supaya tidak dimusuhi oleh manusia. Nah, ini adalah bahaya, fatal sekali, terutama di zaman sekarang ini, ya. Banyak orang berpaling dari kebenaran, berpaling dari sunnah, dikarenakan gak enakan sama
jamaah, gak enakan sama warga, sudah terbiasa menjalankan rutinitas yang salah, kalau ditinggalkan gak enak. Nah, ini salah ini. Kalau tahu itu salah, kalau tahu kebenaran, maka dia harus sambut, dia harus kejar, dia harus korbankan segala sesuatu atau risiko, dia harus siap akan itu. Ya. Maka Abu Talib juga pernah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ya, wahai keponakanku, kalau tidak aku khawatir, kalau tidak aku khawatir Quraisy akan mengejekku, tentu aku akan membahagiakanmu. Jadi di suatu ketika Abu Talib pun pernah mengatakan kepada Rasulullah, kalau tidak aku khawatir, ya, Quraisy akan mengejekku, menghinaku, mencelaku, mencaciku, tentu aku akan membahagiakan dirimu. Maksudnya apa? Aku akan masuk Islam, aku akan bertauhid, aku akan ucapkan la ilaha illallah. Ya. Tapi ternyata Abu Talib itu tadi, ya, lebih mementingkan ridho kaumnya, ridho manusia. Mencari ridho manusia adalah sesuatu hal, ya, tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Ya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan di sini beberapa faidah dari kisah Abu Talib. Ya. Yang pertama, bahwasanya hidayah adalah di tangan Allah. Hidayah hanya di tangan, hidayah taufik, ya, tapi hidayah taufik. Karena hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayah terbagi menjadi dua, hidayah taufik dan hidayah irsyad. Ya, hidayah taufik adalah hidayah semata-mata dari Allah, yang membuat seorang itu merubah keyakinannya itu hanya Allah. Adapun hidayah irsyad adalah hidayah memberikan petunjuk, maksudnya mengajari atau menuntun atau mengajak. Ya, itu adalah hidayah irsyad. Jadi manusia hanya bisa memberikan hidayah irsyad. Ya, hanya sekedar mengajak, ya, mengajak manusia untuk beriman, berdakwah. Seorang, ya, para ustadz atau para dai berdakwah itu mereka memberikan hidayah irsyad saja, memberikan petunjuk. Akan tetapi manusia itu apakah mereka akan beriman atau tidak, maka itu semata-mata kuasa Allah, ya, kehendak Allah. Ya. Al-hidayatu minallah, al-hidayatu lillah, ya, hanya hidayah itu dari Allah, hidayah itu milik Allah. Kemudian faedah yang kedua ialah bahwasanya Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintai, ya. Atau tidak hanya Nabi Muhammad, para nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Ya, maksudnya tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang dia cintai. Ya. Kita lihat Nabi Muhammad berdakwah kepada Abu Talib, orang yang dia cintai, namun hidayah itu tidak diperoleh oleh Abu Talib. Ya. Kita lihat Nabi Nuh, anaknya kafir, istrinya kafir. Ya. Kita lihat Nabi Ibrahim, ayahnya Azhar atau Azhar kafir. Kita lihat Nabi Lut, istrinya kafir. Ya. Siapa lagi? Para nabi, ya. Para nabi itu mereka hanya bisa berusaha mengajak manusia untuk menyambut hidayah. Namun sekali lagi hidayah taufik di tangan Allah. Walaupun mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, terutama berdakwah kepada orang-orang yang mereka cintai, tapi kalau Allah tidak berikan hidayah, maka ya tidak dapat hidayah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya, ya, ini bisa masuk ke dalam faedah ketiga. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama dari Allah, bukan agama buatan Muhammad. Ya, agama Islam adalah agama dari Allah dan bukan buatan Rasulullah, bukan buatannya Muhammad. Ya, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang orientalis, orang-orang kafir zaman sekarang yang menuduh bahwasanya Islam adalah agamanya Muhammad. Muhammad itu belajar kitab Yahudi, yaitu kitab Injil, Zabur, terus Taurat dipelajari, terus dia bikin agama sendiri. Itu dusta. Ya. Mereka menuduh bahwasanya Muhammad itu ngarang-ngarang agama, dia belajar aslinya terus bikin dusta. Seandainya Muhammad itu buat agama sendiri,
niscaya orang yang dia cintai, Abu Thalib, tidak akan divonis kafir, tidak akan dinyatakan kafir, ya. Tentunya Rasulullah akan, oh ini agama buatan saya akan pilih orang-orang sesuka saya, siapa yang dapat hidayah. Tidak, karena ini adalah agama dari Allah. Rasulullah hanya menjalankan perintah dari Allah, tunduk atas ketetapan Allah, maka sesuatu yang terjadi adalah seperti ini, ya. Ketetapan yang berat bahkan bagi Rasulullah itu sendiri, menunjukkan bahwasanya Islam itu agama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah keempat yaitu hubungan nasab, hubungan kerabat itu tidak bisa menjamin keselamatan seorang. Ya. Hubungan nasab, hubungan kerabat, hubungan keluarga tidak bisa menjamin keselamatan seseorang dari azab neraka jahanam. Seperti yang sudah Ana jelaskan tadi, para nabi belum tentu bisa menyelamatkan keluarga mereka dari neraka. Padahal keluarga mereka, padahal itu karib kerabat yang sangat dekat, hubungan anak, orang tua dan anak, suami istri dan seterusnya, tapi tidak bisa menjamin keselamatan. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau menaiki bukit Sofa, ya, dan berteriak kepada masyarakat, kepada manusia yang ada di situ. Salah satu perkataannya bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ya Fatimah binti Muhammad, if'ali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah, putri Muhammad, lakukanlah sesukamu, ya. If'ali ma syi'ti, lakukanlah sesukamu. Ma ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan pertolongan, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu dari azab Allah sedikit pun. Ya. Rasulullah sudah jelaskan bahwasanya putri beliau saja Fatimah, Rasulullah nggak bisa jamin beliau, ya, Fatimah selamat dari azab Allah. Padahal putri Rasulullah sendiri, ya. Ya, apalagi kita, ya, apalagi keturunan yang jauh dari Rasulullah, ya. Apalagi keturunan yang mereka mengaku sebagai keturunannya Nabi, ya, mereka mengaku sebagai keturunannya Nabi. Mereka seakan-akan sudah dekat dengan Nabi, seakan-akan sudah memegang kunci surga. Ini sangat jauh, ya, dari ketetapannya Rasulullah. Fatimah saja, putri beliau, ya, tidak bisa Rasulullah menjamin keselamatannya, apalagi keturunannya sudah jauh, apalagi hanya sekedar mengaku-ngaku keturunannya Rasulullah, entah benar entah tidak. Tidak ada jaminan mereka selamat dari azab Allah. Kemudian faedah yang berikutnya ialah faedah kelima, orang kafir tidak boleh didoakan. Ya, jadi orang kafir itu tidak boleh kita doakan, terutama orang kafir yang sudah meninggal, ya, dan meninggal dalam kekafiran. Adapun orang kafir yang belum meninggal, maka kita boleh doakan agar mereka mendapatkan hidayah. Ya, adapun orang kafir yang sudah meninggal, maka kerabatnya, keluarganya yang muslim tidak boleh mendoakan orang kafir ini karena sudah terputus. Ya. Dari ini sudah kita sebutkan tadi dalam surat At-Taubah dan dalam surat Al-Qasas ayat 56. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya ialah tidak boleh, yakni berkasih sayang, ya, antara orang muslim dengan orang-orang kafir. Ya, ini maksudnya ketika orang kafir itu memusuhi Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi Islam, maka tidak boleh berkasih sayang kepada mereka. Adapun apabila orang kafir ini tidak memerangi Islam dan dia mungkin, ya, menjalin hubungan biasa, hubungan saling, ya, sosial, hubungan sosial terhadap kaum muslimin dan tidak memerangi Islam, maka ini kita boleh berkasih sayang, namun jangan sampai kita terbawa oleh kekafirannya. Tetap kita harus doakan selalu agar dia mendapatkan hidayah. Ya, adapun ketika sudah meninggal, maka kita tidak boleh doakan. Ya, apabila dia mati kafir, ya, tidak boleh didoakan. Ada suatu kisah yang menarik yang diriwayatkan oleh Abu Daud
di dalam sunannya, Sunan Abu Daud, yang sanadnya sahih, yang sanadnya hasan, dari Ali bin Abi Thalib. Ya, dijelaskan bahwasanya Ali bin Abi Thalib, lama mata Abu Thalib, ketika meninggal Abu Thalib, ya, anna amuk, ya, bahwasanya pamanmu hai Rasulullah, Abu Thalib itu syahud dol, ya, orang tua yang tersesat itu. Nah, ini perkataan siapa ini? Perkataannya Ali. Ali mengatakan kepada Rasulullah, ya, anna amaka, bahwasanya pamanmu syahud dol, ya, orang tua yang tersesat itu, qad mat, telah mati. Qala Nabi, maka Nabi bersabda, idhab fawalli abak, pergilah maka uruslah bapakmu, ya. Rasulullah menyuruh Ali untuk pergilah dan urus bapakmu, ya, maksudnya urusi jenazahnya. Qala Ali, maka Ali berkata, la innahu mata kafiran, tidak, aku enggak mau ngurusi, ya, karena sesungguhnya dia mati kafir. Nah, ini Ali ini apa ya, bisa dikatakan tegas, ya, ya, kafir mukmin. Kalau kafir sudah, aku nggak peduli walaupun bapakku. Ini maksudnya begitu. Ini menunjukkan bahwasanya keimanannya sangat bagus sebenarnya dari Ali, ya. Namun Rasulullah perintahkan untuk tetap menjaga adab, ya, ini adab terhadap orang tua walaupun kafir. Maka Rasulullah SAW pun bersabda lagi, qala Nabi SAW, idhab fawalli, ya, pergilah dan uruslah. Summa, ya, kemudian jangan mengatakan sesuatu apapun sampai datang kepadaku, ya, maksudnya pergilah, uruslah bapakmu, kemudian la tuhaddisanna, jangan kau mengatakan sesuatu, ya, apapun sampai kau datang kepadaku. Maksudnya ketika sudah selesai, sudah datang kepada Rasulullah. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang ke-7, ialah pahala orang kafir tidak bermanfaat, ya. Pahala orang yang mati kafir itu tidak bermanfaat, ya. Jadi Abu Thalib itu adalah seorang yang sangat membantu Islam, ya, berkorban banyak untuk Islam. Maka ketika dia mati dalam kondisi kafir, semua kebaikannya, semua pahalanya itu hilang, tidak bermanfaat sama sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura, dan kami perlihatkan apa-apa dari amal perbuatannya, waja'alnahu, dan kami jadikan dia, amal perbuatan tersebut, setelah ditampakkan pada hamba tersebut, haba'an mansura, ya, debu yang berterbangan, ya. Haba itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang sangat kecil, ya. Kalau kita melihat debu, ya, di dalam rumah yang gelap dan terdapat sinar matahari menyinari, debu itu nampak berterbangan. Nah, itulah yang dinamakan dengan haba. Maka pahala orang-orang yang mati syirik, mati kafir, pahalanya itu lenyap seperti itu tadi, seperti debu, dan dijadikannya lenyap, gak bermanfaat sama sekali, ya. Jadi seperti itulah kondisi Abu Thalib, ya, sangat mengenaskan sekali. Dan semoga kita dijaga oleh Allah dari hal semacam itu, amin. Kemudian faedah yang berikutnya ialah faedah yang ke-8, bahayanya punya teman yang buruk, ya. Bahayanya punya teman yang buruk. Jadi itu tadi, ketika Abu Thalib dalam kondisi sekarat, ternyata Abu Jahal sudah ada di sampingnya. Maka ketika Rasulullah mencoba untuk mendakwahi Abu Thalib, Abu Jahal mempengaruhi Abu Thalib, mempengaruhi keburukan kepada Abu Thalib. Nah, itu maka dari itu Abu Jahal ini, ya, teman Abu Thalib ini, ya, jadi teman yang sangat buruk karena dia mempengaruhi kepada keburukan, menyesatkan, ya. Inilah mudaratnya atau bahayanya punya teman yang buruk, yang mempengaruhi kepada keburukan. Nah, maka dari itu selektif, ya, dalam memilih teman. Selektif dalam memilih teman. Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman yang bunyinya, ya wailata laitani lam attahidhu fulanan khalila laqad adallani anid dzikri ba'da ijja'ani. Ya, suratnya ana lupa. Ya wailata laitani, aduh seandainya aku lam attahidhu fulanan khalila, tidak mengambil si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani anid dzikri ba'da ijja'ani, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan, ya, dari
Ya dari peringatan setelah datang peringatan kepadaku. Ya. Jadi di situ menjelaskan bahwasanya penghuni neraka menyesal seandainya dia tidak berteman kepada ketika di dunia dia tidak berteman dengan si fulan, ya, orang yang menyesatkan dia. Karena dia si fulan ini telah menyesatkan padahal sudah datang petunjuk ya kepadanya. Ya kepada orang yang menyesal tadi. Ya. Jadi seorang menjadi tersesat itu dikarenakan teman yang buruk. Itu sering terjadi. Maka Rasulullah pun memerintahkan kita agar selektif mencari teman. Almar'u ala dini khalili. Almar'u ala dini khalili. Ya Rasulullah bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya. Fal yangdur ahadukum ila man yukhalil. Maka lihatlah ya, seseorang itu lihatlah kepada siapa dia berteman. Ya. Jadi Rasulullah sudah jauh-jauh menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk selektif mencari teman. Ya. Jangan sampai kita salah memilih teman, karena teman yang buruk itu dapat mempengaruhi kita kepada keburukan dan dapat menyesatkan kita. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang ke-9, bahwasanya seorang mukmin akan berpisah selama-lamanya dengan seorang yang kafir di dalam akhirat nanti. Di akhirat nanti seorang mukmin dan seorang yang kafir itu akan berpisah selama-lamanya. Ya. Seperti yang sudah Anda jelaskan tadi, bahwasanya Abu Thalib adalah orang kafir. Dia mati dalam kondisi kafir. Dia akan berada di dalam neraka Jahannam. Rasulullah SAW akan masuk ke dalam surga Firdaus, surga yang tertinggi. Maka keduanya tidak akan bisa bertemu selama-lamanya. Dan itu adalah kesedihan ya, kesedihan yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita berusaha untuk membawa keluarga kita, membawa orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, untuk bisa bersama-sama di dalam surga. Kita senantiasa berdoa ya kepada Allah agar dipertemukan kita semua di surganya dengan orang-orang yang kita cintai semuanya. Amin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah sangat mengerti kita tidak bisa berpisah dengan mereka, orang-orang yang kita cintai. Maka ya, karena itu akan membuat kesedihan yang sangat besar. Maka Allah sudah perintahkan kita, anjurkan kita untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari azab neraka, supaya kita bisa bertemu bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai di surganya. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang ke-9, yaitu adanya syafaat Nabi kepada paman beliau Abu Thalib. Adanya syafaat Nabi kepada paman beliau Abu Thalib. Jadi syafaat itu ada banyak macamnya ya. Ada syafaat Nabi kepada umat manusia seluruhnya. Ada syafaat Nabi kepada pamannya Abu Thalib secara khusus, yaitu syafaatnya apa? Diringankan azabnya. Azab neraka jahanam diringankan, yaitu adalah syafaat dari Rasulullah. Ya. Syafaat juga ada dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat juga ada dari makhluk-makhluk Allah, dari orang-orang soleh bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Syafaat para nabi kepada umatnya. Jadi syafaat itu banyak. Al-Quran pun bisa menjadi syafaat di hari kiamat. Nanti pada hari kiamat Al-Quran akan menolong, akan berkata kepada Allah agar Allah memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran juga bisa memberikan syafaat. Ya, maka syafaat itu banyak ya. Syafaat itu luas. Salah satunya syafaat Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib. Ya. Kemudian faedah yang terakhir, gitu. Faedah yang keberapa? Ke-11 ya. Tadi syafaat itu faedah yang ke-10. Sekarang faedah yang ke-11. Bahwasanya tujuan daripada agama Islam ialah beribadah kepada Allah semata. Ya, mentauhidkan Allah semata. Mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Ya. Karena itu adalah merupakan inti daripada ajaran agama Islam. Bahkan itu adalah inti dari ajaran semua agama, atau itu adalah inti dari semua dakwah para nabi, ialah menyuruh kepada tauhid, yaitu peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu kesyirikan itu bukanlah suatu yang remeh dalam agama. Ya. Dan itu merupakan dosa yang sangat besar. Jadi salah seorang itu jika mengatakan agama itu sebenarnya fungsinya bukan hanya agama itu adalah fungsinya itu sebenarnya intinya adalah
menjadikan manusia berakhlak mulia, ya, menjadikan manusia itu ya saling memahami, saling saling toleransi, tidak, ya. Akhlak mulia itu bukanlah tujuan daripada agama Islam. Namun tujuan daripada agama Islam ialah tauhid. Tidak ada syirik, bebas dari syirik. Itu. Adapun akhlak yang mulia itu memang tujuan tapi bukan tujuan utama. Ya. Jadi orang-orang orientalis ini mengatakan semua agama itu benar. Intinya mengajak kepada intinya itu membuat manusia itu memiliki adab dan akhlak yang mulia. Jadi semua agama sama, yang penting itu. Nah, tidak salah. Ya, intinya bukan itu. Intinya adalah tauhid. Ya. Beribadatan hanya kepada Allah. Seandainya agama itu intinya akhlak yang baik, tentunya Abu Talib tidak akan menjadi penghuni neraka jahanam. Karena Abu Talib akhlaknya bagus, dia berkorban untuk Islam, dia membantu orang, dia berbuat baik pada orang, tapi ternyata dia meninggal dalam kondisi syirik, ya sudah menjadi penghuni neraka jahanam. Ya. Jadi inti daripada agama ialah beribadah kepada Allah semata. Baik. Mungkin cukup hanya itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Anda cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.